Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyuna wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan aktivitas kita pada siang hari ini, sejenak kita ikuti bersama tausiah tutup zuhur yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Dr. Muhammad Ali Safat SHMH. Beliau adalah Wakil Rektor 2 Universitas Brawijaya dengan tema puasa dan jiwa taat hukum. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan salat berjamaah, untuk bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Salam serta sholawat mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat. Dan tentu kita semua memahami dan diberikan pengetahuan bahwa salah satu tujuan akhir dari ibadah puasa adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak konsep apa yang disebut sebagai takwa, tetapi yang sering kita dengar bahwa yang disebut sebagai takwa itu paling mudah adalah mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konsep takwa tersebut sebetulnya mensyaratkan satu hal penting, yang itu juga menjadi salah satu motivasi, salah satu sebab mengapa kita ikhlas dan rela menjalankan ibadah, termasuk ibadah puasa. Menahan nafsu, lapar, dahaga. Kalau bekerja biasanya agak siang itu membaca itu mengantuk. Satu, karena kita memahami posisi kita sebagai makhluk dan hubungannya dengan Allah sebagai Khalik. Kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik adalah maha segalanya, mengetahui segalanya, maha benar. Kita sebagai makhluk, walaupun dalam penciptaan makhluk itu kita memiliki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita selalu cenderung pada kebenaran, yang menyebabkan kita sesungguhnya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi kita juga memiliki keterbatasan yang kadangkala keterbatasan itu seringkali tidak disadari. Dan karena kita menyadari keterbatasan itulah, maka kita mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Allah dan apapun yang dilarang oleh Allah. Karena kesadaran bahwa sebagai makhluk, walaupun kita punya kecenderungan terhadap kebenaran, tetapi kita tidak akan mungkin mengetahui dan tahu sesungguhnya apa yang disebut sebagai kebenaran dalam arti kebenaran Allah. Dan dalam hubungan ketakwaan tersebutlah kita kemudian membutuhkan yang disebut sebagai perintah dan larangan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis, yang itu lalu menjadi hukum-hukum Allah yang lalu dijabarkan lebih lanjut oleh para cendekiawan, para ilmuwan Islam menjadi hukum-hukum Islam.
Dan perintah-perintah Allah itulah yang kemudian menjadi pedoman bagi kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, identitas kita sebagai makhluk manusia yang serba terbatas itu tetap saja ada. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak mungkin selalu merasa benar. Sebaliknya, kita harus selalu merasa ada kekeliruan di dalam diri kita. Walaupun kita percaya bahwa kita cenderung kepada kebenaran, justru karena pada saat yang sama kita juga percaya bahwa kita tidak mungkin benar mutlak, maka kita harus selalu mendengarkan kebenaran dari orang lain. Nah, dalam kehidupan bersama, apa yang disebut sebagai kebenaran yang mengatur perilaku umat manusia, kehidupan manusia, itulah yang lalu disebut sebagai hukum. Baik hukum yang tumbuh berdasarkan pada kesepakatan pelan-pelan di masyarakat tanpa ada dokumen, tanpa ada institusi berjalan begitu saja yang lalu disebut sebagai kebiasaan, dan itu juga menjadi bagian dari dalam hukum Islam, maupun hukum yang memang dibuat oleh lembaga-lembaga formal. Hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal itu adalah wujud dari kesepakatan bersama, dan kesepakatan itu muncul dari individu-individu yang memiliki kecenderungan pada kebaikan dan di sisi lain juga memiliki kesadaran akan keterbatasan, sehingga kebenaran itu dirajut bersama-sama lalu menjadi aturan hukum. Hukum, mengapa kita harus mematuhi hukum? Yang pasti ada beberapa tipe. Yang pertama, hukum yang memang berlaku universal, yang disebut sebagai pembunuhan itu dimanapun adalah tindak pidana. Yang disebut sebagai pencurian dimanapun adalah tindak pidana. Intinya yang melindungi 3 atau 5 yang tadi dilindungi di dalam berdasarkan pada hukum Islam: nyawa, harta, jiwa, kehormatan, dan agama. Dimanapun. Ada juga aturan hukum yang memang bersifat spesifik sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, dan bisa saja lalu juga berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan hukum ini kenapa mengalami perubahan? Ya karena standar kebaikan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat juga berubah, dan kita wajib mematuhinya sebagai bukti kepatuhan terhadap perintah penguasa, terhadap hasil kesepakatan. Zaman dulu, tahun 80-an, tidak ada keharusan pakai helm gitu. Kalau sekarang wajib pakai helm. Saya sering menyatakan ke mahasiswa, kalau kita nggak pakai helm itu kira-kira berdosa tidak. Zaman dulu ya memang belum ada keharusan karena kendaraan masih sedikit dan sebagainya, tidak mungkin terjadi kecelakaan. Tapi kalau sekarang menjadi satu keharusan. Kenapa? Karena kendaraan sebegitu banyak, dan kalau tiba-tiba terjadi maka aspek melindungi nyawanya menjadi terhilangkan. Ada kemudian juga aturan-aturan yang bersifat teknis, prosedural gitu ya. Mungkin kita menghadapi melakukan itu dalam keseharian kita yang bersifat administratif, yang sebetulnya itu juga dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Misalnya mencegah kita menyalahgunakan kekuasaan, mencegah kita untuk sewenang-wenang, atau juga sebetulnya untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Yang itu seringkali memang kita laksanakan, tapi kadang-kadang ya ini tidak ada hubungannya sebetulnya dengan satu kebaikan tertentu karena jaraknya yang terlalu jauh. Nah, tentu saja kita harus menempatkannya sebagai bagian dari kepatuhan kita. Mungkin tidak sesuatu hal itu bisa kita pahami bersama secara utuh, sama saja. Karena keterbatasan kita memahami perintah Tuhan, kita tidak memahami apa maksud dari perintah Tuhan. Di belakang mungkin baru sadar. Nah, kadang-kadang dalam melaksanakan aturan hukum, mengapa kemudian kalau di dunia hukum itu ya, hukum itu
benar harus dianggap benar dan berlaku ketika diucapkan. Anda tidak usah tanya mengapa aturannya begitu, sudah begitu. Boleh saja bertanya, tetapi pertanyaan itu tidak kemudian boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan atau melanggarnya. Boleh saja kita bertanya mengapa kita harus pakai helm, tetapi ketika diberi jawaban dan kita tidak setuju, maka itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melaksanakannya. Nah, kalau sudah perintah Tuhan, ya mempertanyakan saja, mungkin kita tidak akan mampu untuk menemukan jawabannya. Kalau manusia masih mungkin, tetapi sepanjang itu menjadi aturan, maka prasangka baik bahwa hukum itu dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai kebaikan bersama, harus dilaksanakan. Kalaupun kita tidak setuju, ya berarti harus dilakukan perubahan. Jika usulan kita untuk melakukan perubahan belum disetujui atau belum diterima, itu adalah bentuk dari keterbatasan kita tadi sebagai makhluk. Bahwa mungkin usulan kita untuk adanya perubahan yang kita akui sebagai kebenaran belum berlaku sebagai kebenaran bagi banyak orang lain. Terima kasih, mohon maaf atas salah dan hilang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.